Shalom Sobat Samas yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Renungan Samas hari ini. Karena masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah dan selamat menghidupi kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat memahami dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dalam bentuk sharing akan kita dasari dengan firman Tuhan dari dua bagian surat Rasul Paulus. Bagian pertama kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17. Sedangkan bagian yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17 berbunyi demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sobat Samas yang terkasih, kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Pendeta Bambang Nursena, seorang teolog ahli Timur Tengah, mengatakan bahwa untuk membuktikan Yesus benar-benar mati dan bangkit, kita tak perlu buka Alkitab. Cukup dengan membuka buku sejarah yang ditulis bahkan oleh orang yang non-Kristen sekalipun, kita bisa mengetahuinya dengan jelas. Sejarah jelas menjelaskan hal yang tersurat tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan sebagai orang yang beriman, kita memiliki penghayatan atau makna spiritual di balik peristiwa sejarah itu. Secara umum kita memahami bahwa makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita sebagai orang percaya sungguh meneguhkan iman. Kematian dan kebangkitannya menjadi bukti konkret atas penggenapan janji keselamatan yang diberikannya kepada umat manusia sejak zaman Perjanjian Lama. Kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya atas iblis, penyebab dosa dan maut atau kematian bagi manusia. Kematian dan kebangkitannya membuka jalan menuju kehidupan yang baru, sehingga hal itu dapat mentransformasi hidup kita dari waktu ke waktu menuju keserupaan dengan Kristus. Jika kematiannya membuktikan penebusan yang sempurna atas manusia berdosa sekali untuk selamanya, maka kebangkitannya adalah kemenangan atas segala kuasa yang membelenggu hidup manusia, sehingga kita memperoleh keselamatan. Berdasarkan bacaan kita tadi, jelas tertulis bahwa kematian dan kebangkitan tak dapat dipisahkan, karena tanpa kematian tak ada kebangkitan, dan tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kita, kata Rasul Paulus. Yesus telah memberi contoh tentang apa yang akan kita alami kelak, yaitu kebangkitan setelah kematian. Sobat Samas yang terkasih, lalu apa maknanya bagi kita secara pribadi? Secara pribadi saya memaknai bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu sungguh layak untuk saya percayai dan imani. Alkitab yang ditulis lebih dari 40 penulis
dari berbagai profesi dan dalam zaman yang berbeda-beda dapat menulis satu pribadi yang sama dan telah digenapi satu persatu sampai dengan kebangkitan dan kenaikannya. Bukankah hal ini suatu mujizat yang luar biasa dalam kekristenan? Karena itu saya bersyukur, karena saya percaya kepadanya dan menjadi salah satu orang pilihannya. Itulah sebabnya saya menyediakan waktu untuk melayani Dia yang sudah menyerahkan segala-galanya bagi saya dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara. Itulah maknanya bagi saya. Bagaimana dengan Sobat Samas? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Kristus, sekaligus kemenangan-Mu atas segala kuasa yang membelenggu kami, sehingga kami dapat diselamatkan. Biarlah hidup kami yang adalah milik-Mu, kami dedikasikan untuk memuliakan-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.